Siang. Siang, Pak. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang beberapa metode penyuluhan dalam pendidikan kesehatan masyarakat di institusi. Pada materi ini adalah salah satu bentuk dari intervensi dalam promosi kesehatan. Jadi beberapa metode kemarin sudah kita bahas, paling tidak ada 6 metode, dan kali ini kita akan membahas secara spesifik yang berkaitan dengan metode penyuluhan. Jadi metode penyuluhan ini adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam intervensi promosi kesehatan. Kalau kita lihat dalam pembangunan berwawasan kesehatan, ya, yang mulai dicanangkan pada tahun 1999 untuk mencapai Indonesia Sehat tahun 2010, strategi promosi kesehatan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai perilaku hidup bersih dan sehat atau biasa dikenal dengan istilah PHBS. Dalam perilaku hidup bersih dan sehat ini tentu ada 4 faktor yang mempengaruhi menurut Hendrik L. Bloom ini. Ya. Yang pertama adalah faktor lingkungan, ya, di mana orang itu berada atau individu masyarakat itu berada. Kemudian yang kedua adalah faktor perilaku, baik itu perilaku perorangan maupun perilaku komunitas maupun masyarakat. Kemudian pelayanan kesehatan yang diberikan oleh institusi kesehatan, dan faktor keturunan yang menyebabkan terganggunya masalah kesehatan. Dalam perilaku kesehatan ini ada 2 faktor besar, ya, yang mempengaruhi kesehatan, meskipun sebenarnya perilaku itu masuk menjadi bagian dari lingkungan, ya. Jadi perilaku ini adalah di dalamnya adalah merupakan bagian tersendiri, tetapi merupakan bagian yang terpisah atau merupakan peringkat yang kedua setelah lingkungan. Jadi ketika orang berhadapan dengan masalah kesehatan, misalnya kalau pola makan itu perilaku, kemudian aktivitas fisik, misalnya pada penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif, ini banyak dipengaruhi oleh perilaku kesehatan. Misalnya diabetes mellitus, PJK, itu termasuk disebabkan oleh faktor perilaku. Jadi banyak faktor penyakit yang tidak menular ini disebabkan oleh perilaku kesehatan. Sementara penyakit menular itu banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Karena perilaku itu melekat pada setiap orang yang ada pada individu itu sendiri, karena itu individu memiliki peranan yang penting dalam berperilaku untuk menciptakan derajat kesehatan yang baik. Maka oleh sebab itu mengubah perilaku hidup yang tidak sehat menjadi perilaku sehat adalah pilihan yang harus diusahakan sepanjang masa. Jadi yang menentukan sehat sakit seseorang itu sangat dipengaruhi oleh perilaku seseorang. Misalnya kita ambil contoh pada perilaku minuman keras atau merokok, ya. Orang yang merokok itu bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pada paru-paru. Ya. Sementara itu juga ada penyakit yang disebabkan oleh perilaku yang lain adalah seperti misalnya minuman keras, ya, yang merusak jaringan organ tubuh dalam tubuh seseorang. Nah, ini juga disebabkan oleh perilaku. Kalau dia tidak mengubah perilakunya, maka ini akan menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan atau masalah kesehatan yang ada pada diri individu tadi. Ya. Karena itu sehat itu dianggap sebagai sebuah pilihan. Apakah orang itu mau sehat atau mau sakit itu sangat ditentukan oleh pilihan seseorang. Karena perilaku sehat itu pada dasarnya adalah pilihan hidup seseorang.
Jadi ketika dia memilih perilaku berisiko terhadap kesehatan, maka itulah yang dipilihnya. Ya. Nah, karena itu sehat itu harus diusahakan agar seseorang tidak menderita sakit. Upaya yang dilakukan berkaitan dengan perilaku sehat ini sebagai pilihan, maka kita harus mengajak atau berupaya untuk mengubah perilaku orang itu, ya, perilaku yang berisiko tadi. Ya, bukan sesuatu yang diturunkan begitu saja, karena perilaku itu bukan penyakit yang bersifat herediter atau keturunan, tetapi adalah disebabkan oleh perilaku seseorang itu sendiri. Ya, upaya yang dilakukan yaitu melalui intervensi. Ya, intervensi terhadap perilaku. Apa saja yang bisa dilakukan dalam intervensi perilaku ini adalah melalui pendidikan atau penyuluhan kesehatan. Ya, oleh sebab itu ada yang disebut dengan istilah PAMIO, long life education, bahwa pendidikan itu sepanjang masa, termasuk diantaranya adalah perilaku pendidikan. Perilaku seseorang melalui perubahan melalui pendidikan. Karena mungkin saja seseorang itu lupa, maka oleh sebab itu peran pendidikan sangat penting untuk mengubah mindset seseorang. Benjamin Bloom, seorang ahli psikologi pendidikan, mengemukakan paling tidak perilaku manusia itu terdiri atas 3 kawasan atau 3 domain, 3 wilayah, 3 ranah yang berkaitan dengan perilaku seseorang dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengetahuan atau yang disebut dengan cognitive domain. Ya. Jadi cognitive domain itu wilayahnya adalah pengetahuan seseorang tentang perilaku sehat itu. Jadi kalau orang itu memiliki pengetahuan, paling tidak dia berupaya untuk mengidentifikasi perilaku yang berisiko terhadap kesehatan. Kemudian yang kedua adalah sikap atau affective domain. Ya, jadi ranah afektif, ya, sikap seseorang berkaitan dengan program-program kesehatan, apakah memberikan dukungan atau sebaliknya menolak, ya, atau tidak memberikan dukungan bagi program-program itu yang pada intinya adalah untuk mengubah perilaku seseorang agar perilaku itu berperilaku sehat. Kemudian tindakan atau psikomotor domain, yaitu berkaitan dengan pada aspek ini tindakan seseorang berdasarkan pada pengetahuan dan tindak sikap yang sudah diperolehnya atau yang sudah didapatkannya. Dalam usaha atau upaya mengubah perilaku seseorang, agar seseorang tersebut perilakunya berubah secara benar, maka dia harus memiliki suatu konsep yang dimengerti secara benar tentang perilaku sehat itu sendiri. Jadi ketika dia memahami bahwa tujuan mengubah perilaku itu, bahwa apa yang dilakukannya itu berisiko terhadap kesehatan, maka perlu dia memahami bahwa perilaku sehat itu adalah sebuah pilihan. Seseorang itu sakit dan sehat itu didasarkan pada pilihan-pilihannya. Jadi kalau orang ingin sehat, tercegah dari penyakit-penyakit yang berisiko, maka dia harus mengubah perilakunya. Misalnya, orang yang menderita diabetes mellitus itu harus mengurangi asupan glukosa. Nah, jadi kalau dia tidak mau mengurangi asupan glukosa, maka dia akan tetap menderita penyakit diabetes mellitus. Ya, akan gula darahnya akan naik. Ya, karena pankreasnya tidak mampu mengubah glukosa menjadi sumber energi. Nah, sehingga proses itu diperlukan insulin. Ya. Nah, ini yang terjadi pada penderita diabetes mellitus. Karena tadi ada 3 ranah, yaitu cognitive domain, affective domain, dan psychomotoric domain, maka untuk mengubah itu semua diperlukan intervensi. Ya. Intervensi di sini maksudnya adalah dalam bentuk penyuluhan. Ya. Ya, di sini penyuluhan itu sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan atau memberitahu atau memberi informasi kepada seseorang agar dia menjadi tahu. Jadi tidak tahu menjadi tahu. Nah,
sehingga menanamkan konsep upaya untuk mengurangi risiko atau mencegah terjadinya sakit akibat perilaku seseorang. Atau perilaku seseorang yang berisiko itu dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi seseorang. Karena itu penyuluhan adalah mengubah domain pengetahuan dan sikap seseorang meskipun belum dalam tataran tindakan atau praktik. Jadi yang penting adalah bagaimana kita mengubah pengetahuan seseorang, mengubah sikap seseorang yang nantinya dapat direalisasikan dalam bentuk tindakan. Meskipun sebenarnya banyak sebagian orang, ya misalnya kalau kita lihat tenaga kesehatan yang masih merokok, padahal dia tahu resiko merokok. Secara kognitif dan afektif, dia sebenarnya tidak sependapat ya bahwa rokok itu dia sudah tahu bahwa rokok itu berisiko bagi kesehatan. Nah, dan dia tetap mendukung sebenarnya, tetapi karena perilakunya yang belum mampu diubahnya, tetapi ia tetap saja berusaha untuk merokok karena dianggap tadi adiksi atau merasa enjoy, merasa enak dengan rokok yang dinikmati. Padahal dia tahu bahwa rokok itu mengandung risiko bagi kesehatannya. Biasanya ya karena mereka belum pernah merasa sakit, sehingga mereka belum berupaya untuk berhenti merokok. Itu disebabkan karena tadi secara kognitif dan afektif itu sebenarnya sudah tertanam pada diri mereka, tetapi pada tataran tindakan mereka belum mampu untuk melakukan sebagaimana pengetahuan yang dimilikinya. Sebagai contoh ya, seorang ibu yang telah memperoleh penyuluhan dari petugas kesehatan tentang manfaat kapsul vitamin A bagi kesehatan mata anaknya ya. Nah, ini pada pengetahuan ya. Kemudian pengetahuan ini akan membawa ibu untuk berpikir berusaha agar anaknya tidak menderita penyakit mata akibat kekurangan vitamin A. Dalam berpikir itu, komponen keyakinan emosi mempengaruhi kehendak ibu untuk membawa anaknya ke posyandu agar mendapatkan kapsul vitamin A. Karena dia tahu bahwa risiko yang ditimbulkan apabila anaknya tidak diberikan vitamin A, maka akan menyebabkan terjadi gangguan pada mata anaknya. Oleh sebab itu, sebelum anaknya menghadapi masalah kesehatan berkaitan dengan mata, maka si ibu harus memberikan anaknya asupan vitamin A agar matanya anak dari anaknya itu tidak menderita penyakit mata. Nah, ini contoh bagaimana pengetahuan itu mempengaruhi pengetahuan seseorang. Dalam ilmu kependidikan dikenal ada beberapa tipe belajar. Ya. Jadi kalau kita tadi mereka sudah tahu, tetapi ada faktor kesiapan dari sasaran yang memperoleh pendidikan kesehatan itu. Ya. Nah, oleh sebab itu kita harus melihat bahwa sampai sejauh mana tingkat kemampuan orang, ya, sasaran atau klien dalam mengikuti proses belajar tadi atau mendapatkan informasi. Ada beberapa tipe, ya paling tidak di sini ada 4 tipe yang dimiliki orang dalam belajar. Yang pertama adalah tipe visual, kedua tipe auditif, yang ketiga tipe motorik, dan keempat tipe campuran. Ya. Kemudian kalau dia tipe visual, lebih pada apa yang dilihatnya. Bisa gambar, bisa video, itu yang tipe belajar visual. Dia tidak akan dapat belajar kalau tidak berdasarkan visual. Ya. Jadi dia melihat gambar, melihat video, dia akan bisa belajar. Kalau itu dicontohkan dalam bentuk yang abstrak. Ya. Kemudian konkret. Ya. Kemudian tipe auditif, jadi tipe mendengar. Nah, orang yang seperti ini dia akan dapat memahami kalau ada yang didengarnya. Jadi tadi lebih visual itu lebih menekankan pada kemampuan melihat, kemudian kalau tipe auditif lebih pada kemampuan mendengar. Ya.
Kemudian yang berikutnya adalah tipe motorik, ya, yaitu dipraktekkan. Ya. Jadi kalau dipraktekkan dia baru bisa menerima, memahami terhadap pesan yang disampaikan. Kemudian yang keempat adalah tipe campurannya, yaitu kombinasi di antara tiga tipe belajar tadi. Beberapa metode penyuluhan yang sering digunakan di lapangan, yang kita gunakan berkaitan dengan keempat tipe tadi. Ya. Misalnya yang paling umum yang dilakukan adalah ceramah. Nah, ceramah ini sering dilakukan baik dalam ruang terbuka maupun dalam ruang tertutup. Ya. Ini biasa dilakukan. Nah, kemudian tanya jawab, yaitu ada pertanyaan dan jawaban. Biasanya sering digunakan secara bergantian, ya, bisa atau campuran menggunakan ceramah, setelah itu diikuti dengan tanya jawab. Kemudian yang ketiga adalah demonstrasi, ya. Jadi menunjukkan demonstrasi dalam proses pembelajaran. Sebenarnya ada yang disebut dengan campuran, jadi mencampur, kemudian ceramah, diikuti demonstrasi, kemudian baru diikuti dengan tanya jawab. Jadi ketiga metode ini, metode penyuluhan itu dapat digunakan secara bersamaan dalam suatu kegiatan. Ini. Sekarang kita melihat dari ketiga ini kelebihan ya yang dilakukan dalam metode ceramah. Ya. Yang pertama ya tentu saja kelebihannya lebih murah. Ya. Murah, seorang bicara di suatu ruangan, baik itu ruangan terbuka maupun tertutup. Kemudian yang kedua, ceramah sesuai dengan waktu yang ada. Jadi kita tidak bisa memolor waktunya, kecuali dengan waktu yang tersedia. Karena waktu itu biasa disepakati antara fasilitator dengan peserta. Kemudian yang ketiga, waktu terbatas, sehingga harus yang ditonjolkan, harus yang dikemukakan adalah hal-hal yang dianggap penting saja. Jadi yang tidak penting ya tidak perlu disampaikan, karena dalam ceramah itu waktunya yang begitu terbatas. Ya. Kemudian yang keempat adalah pembicaraan mudah menguasai kelas. Karena orang yang ada dalam kelas, orang ada dalam ruangan, orang yang berada dalam satu tempat adalah orang-orang yang bersedia, siap menyediakan waktunya untuk belajar. Kemudian kelas dapat diatur lebih sederhana. Ya. Jadi bisa saja ada langsung di depan model studio atau model terbuka, kemudian diikuti oleh peserta. Ya, meskipun demikian, beberapa kelebihan tetapi juga memiliki kekurangan. Yang pertama, lupa hal-hal yang penting yang mau disampaikan. Biasanya karena terfokus pada materi yang disampaikan. Karena yang dihadapi adalah orang banyak yang berhadapan langsung, sehingga hal-hal yang penting yang akan disampaikan biasanya tertinggal atau terlupakan. Kemudian peserta memiliki daya tangkap yang sama. Nah, jadi terhadap informasi yang disampaikan, karena hanya satu sumber saja. Nah, tidak mudah mengetahui apakah peserta mau ceramah atau tidak. Iya, karena tadi metodenya, apalagi metode ceramah satu arah, karena tidak ada tanya jawab, hanya satu ceramah saja bisa iya selesai. Sehingga tidak diketahui apakah peserta ketika itu disampaikan memahami atau tidak materi yang disampaikan itu sendiri. Kurang melibatkan kreativitas dan partisipasi peserta. Ya, jadi dia karena sifatnya ceramah dan dia satu arah saja, sehingga yang menjadi narasumber adalah satu atau beberapa orang saja. Ya. Kemudian menimbulkan verbalisme, ya bahasa verbal. Ya. Kemudian informasi usang atau kurang pandai mengolah informasi yang ada. Ya. Ketika informasi yang disampaikan adalah informasi yang pada masa lampau dan kurang mengupdate informasi yang terbaru, yang seharusnya bisa saja disampaikan. Untuk mengefektifkan ceramah, maka harus ada metode lain yang untuk melengkapi kelemahan dari metode ceramah itu. Ya, metode-metode itu disebut dengan istilah metode campuran atau kombinasi. Yaitu ceramah bisa dilakukan dengan demonstrasi. Ceramah bisa diikuti dengan tanya jawab.
ceramah bisa diikuti dengan penugasan. Ya. Ini bisa dilakukan. Nah, kemudian ceramah bisa dibuat kelompok-kelompok kecil. Ya. Kemudian gunakan media penyuluhan. Ya. Jadi di samping tadi ceramah, juga digunakan media penyuluhan. Misalnya kalau media menurut Geoffrey Moss mengungkapkan bahwa 100% pesan yang kita tangkap yaitu 75% kalau kita akumulasi seluruh pesan yang disampaikan bahwa 75% dari itu sumbernya dari mata. Kemudian 13% dari telinga, 12% dari indera lainnya. Nah, maka kalau wajah-wajahnya yang tidak nampak di sini, nah itu hanya 13% karena dia mengandalkan kemampuan untuk mendengar telinganya saja, tapi wajahnya tidak kelihatan. Nah ini jadi kemampuan menyerapnya itu hanya 13% saja. Ya, jadi kemudian terapkan prinsip didaktik dalam ceramah. Ya. Misalnya adakan persepsi, misalnya salam, gitu ya. Kemudian apa yang sudah diketahui sebelumnya itu metode persepsi. Misalnya Bapak Ibu, apakah sudah tahu tentang COVID-19 atau virus corona? Nah, apa saja cara penularannya? Bagaimana cara pencegahannya? Nah, kita tanya dulu ya. Itu namanya apersepsi. Ya, kita ingin mengetahui, mencari tahu tentang pengalaman-pengalaman peserta ya. Kemudian memberikan motivasi, pentingnya materi yang kita sampaikan. Itu berikan motivasi. Materi ini disampaikan dalam rangka upaya untuk mencegah penularan COVID-19 misalnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kaitkan materi ceramah dengan kenyataan sehari-hari. Jadi kalau kita misalnya menyampaikan tentang materi COVID-19, maka kita sampaikan itu dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya cuci tangan ya dalam rangka mencegah, kemudian menggunakan masker, kan begitu ya. Yang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Kemudian manfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Ya bisa saja tadi kita bisa siap poster, gitu. Kita siap video, gitu ya. Ya sekarang kan lebih mudah ya kalau misalnya ada listriknya, ada infocus, ada laptop, ya kita tinggal sampaikan di infocus ya, jadi videonya. Tapi ada juga yang tidak berupa video, bisa poster ya, bisa sebagai alat bantu, alat peraga dalam proses pembelajaran. Dalam ceramah ini juga perlu adanya persiapan. Ya. Jadi meskipun kita sudah siap dengan materi itu, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita mempersiapkan diri kita dalam ceramah itu. Yang pertama adalah tentukan tujuan ceramah itu. Jadi kita tentukan. Jadi misalnya kita ingin mengetahui peserta berkaitan dengan COVID-19. Jadi tujuan belajarnya, ya, pengetahuannya. Kemudian sikapnya bagaimana. Kemudian setelah belajar kira-kira apa yang harus dia lakukan. Ya. Kemudian kuasai pokok materi, ya, termasuk improvisasi dan humor. Jadi jangan terlalu kaku, ya, tegang. Ya. Jadi kita buat situasinya keadaan enak, nyaman, santai, bersahabat. Jadi buat improvisasi sebaik mungkin antara kita, fasilitator, dengan peserta. Jadi kembangkan potensi-potensi yang ada ketika Anda memberikan ceramah kepada peserta. Ya. Kemudian ada diselingi dengan humor, ya, hal-hal yang dapat membuat suasana menjadi mencair. Ya. Gunakan media yang dapat memperjelas penyampaian pesan tadi. Ya. Jadi disiapkan media ini sebagai sarana pendukung. Ya. Dia siapkan dan kuasai lokasi berbagai perlengkapan ceramah. Ya. Jadi persiapan yang Anda perlukan juga harus Anda persiapkan. Siapkan penampilan yang sesuai dengan pakaian, make up, dan lain sebagainya. Ini juga sangat penting. Jadi buat pakaian yang ya enak dilihat, ya, jangan terlalu norak atau terlalu
berlebih-lebihan. Ya, jangan juga terlalu sederhana. Ya, masa pakai kaos oblong kan begitu ya, atau bajunya warna merah gitu ya. Kemudian ya, pakaian kita ya gunakan pakaian yang bersih dan rapi. Ya. Ya, tujuannya adalah supaya orang ketika memberikan ceramah itu karena langsung dinilai oleh peserta, mereka tidak hanya menilai materi yang kita sampaikan, tetapi juga berkaitan dengan pakaian yang kita gunakan, termasuk diantaranya adalah aksesoris yang kita gunakan ketika kita melakukan pendidikan kesehatan. Kemudian mulai ceramah itu dimulai dengan salam. Ya, misalnya ya Assalamualaikum, atau kita bisa menggunakan selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera gitu ya. Nah, perkenalkan diri Anda masing-masing, nama saya ini, kan begitu ya. Jadi tujuannya adalah supaya lebih mengenal keterbukaan antara fasilitator dan peserta. Ya. Kemudian pencairan, jelaskan tujuan. Jadi pencairan ini cairkan suasana, ya, suasana yang akrab dan bersahabat. Nah, jangan sampai ada kesenjangan. Ya. Jadi antara narasumber, penceramah dengan peserta. Ya. Jadi buat suasana yang santai, ya, cair. Ya. Nah, kemudian jelaskan tujuan dari pembelajaran itu. Nah, jadi misal tujuannya adalah untuk mengetahui pengetahuannya. Kemudian untuk mengetahui tingkat partisipasinya, mengikuti materi ini. Kemudian untuk mengetahui sikap pasca kegiatan ceramah. Ya. Kemudian jelaskan garis besar materi. Jadi materinya itu yang pokok-pokok poin-poinnya apa saja. Ya. Ya, gunakan persepsi ya bila perlu. Ya. Misalnya kalau kita ingin bertanya, Bapak Ibu, apakah sudah tahu tentang virus corona? Tahunya dari mana? Dari ini, kira-kira apa virus corona itu? Kan begitu ya. Kemudian bentuknya seperti apa? Mengapa disebut dengan virus corona? Nah, ini bisa disampaikan dalam persepsi. Dari mana Bapak Ibu mengetahui? Ya, ini tujuannya ya. Nah, dalam ceramah ya harus kita gunakan 5W 1H. Yaitu yang pertama 5W, what, who, what apa, who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, dan how bagaimana. Jadi menyajikan materi, apa materinya? Siapa yang menyajikan materi? Di mana? Siapa ini bisa dua, siapa menyajikan materi, siapa pesertanya. Ya. Where, di mana itu materinya akan disampaikan? Kapan materinya disampaikan? Mengapa materinya itu yang disampaikan? Bagaimana cara menyampaikan? Nah, ini yang harus menjadi pegangan kita dalam melakukan ceramah dalam rangka melakukan pendidikan kesehatan. Penyajian disampaikan secara sistematis agar mudah diikuti oleh peserta. Kemudian gunakan waktu yang tepat, jaga minat dan konsentrasi peserta selama penyajian berlangsung. Karena biasanya kalau begitu lama, biasanya kemampuan kita untuk mendengar atau mengikuti ceramah itu biasanya hanya 10 menit saja. Setelah 10 menit maka pikirannya buyar. Ya, ini juga terjadi pada perkuliahan online pun seperti itu juga. Ya, tidak jarang ada yang tertidur kan begitu ya. Ya, disebabkan karena mengikuti ceramah online ini atau kuliah online ini. Saya lihat udah ada yang ketiduran ya, karena mungkin materi yang saya sampaikan begitu merdu sehingga ada yang tidur di ruangan. Baik, berikan kesempatan agar peserta terlibat untuk berpikir, ya, bertanya, menjawab, diskusi, mengamati peragaan media, kombinasi dengan metode lain. Tujuannya adalah agar terjadi umpan balik ya, antara fasilitator dengan peserta. Jadi tidak dominan dilakukan oleh fasilitator, tetapi juga
diikuti oleh peserta. Belajar itu akan efektif kalau peserta itu juga bersifat aktif, ya. Kalau mereka pasif, maka proses belajar hanya berjalan satu arah saja. Nah, sehingga ini tidak berjalan produktif, sehingga yang paling dominan adalah fasilitator dalam menyampaikan materi. Oleh sebab itu yang penting adalah bagaimana melibatkan peserta untuk berpikir, karena bertanya itu pada prinsipnya sama sulitnya dengan menjawab. Ketika orang membuat pertanyaan, maka dia mengakumulasi, memformulasi apa yang dia diketahui, apa yang dia ketahui, kemudian disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Dia menjawab, diskusi, dan kombinasi. Memberikan reinforcement, verbal atau non-verbal. Misalnya anggukan, senyuman, ya, atas jawaban dan pertanyaan yang diberikan. Ya. Oke, ya, silakan. Nah, itu bentuk ini bagus. Nah, ini bentuk salah satu bentuk dalam reinforcement, penguatan, ya, dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keenam, usahakan suasana yang segar, menggairahkan dengan humor seperlunya. Ya. Ini bisa dilakukan diselingi dengan hal-hal yang menarik, sehingga suasananya tidak menegangkan. Ya. Kemudian menurut ceramah, membuat kesimpulan dan salam perpisahan ketika kegiatan ceramah itu sudah selesai berlangsung. Ya. Mungkin ini saja materi ceramah. Sebenarnya materinya banyak, masih ada, tetapi karena mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan metode ceramah ini, saya persilakan untuk bertanya. Silakan. Pakai mobil aja, tengok terus. Tengok pakai mobil. Sri Mailan ada? Hadir, Pak. Ini ada? Hadir, Pak. Ada, Pak. Sylvester Dio? Ada, Pak. Ada. Bambang ada. Indriani Lestari? Ada, Pak. Tri Sumati? Hadir, Pak. Diana Angela Putri? Hadir. Sophia, Pak. Jumiati? Sophie. Pak. Pak, Sophia. Stefanus? Belum waktunya, so. Sabar, Sophia. Ada. Tuh. Siswoyo Andri Nugroho? Ngabang nggak ada sinyal, Pak.